Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kita sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ringkasan saya dari wiki 6 atau pertemuan ke-6 mata kuliah Sistem Rekognisi. Oleh nama ditiruan keun dengan stampu 1/1/1997 dosen pengampu Bapak Natalis Rensi Semensi dari program studi ilmu komputer jurusan matematika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dalam Universitas Loleo Kendari 2021. Ya, saya mengambil salah satu topik yang saya pelajari di situ, deteksi objek dengan pembelajaran deteksi objek pembelajaran dalam, lihat di sini. Ya, langsung saja. Pada bagian ini kami akan meninjau deteksi objek menggunakan CNN. Nah, CNN bagian ini akan membersihkan gambar karena ada banyak detail dan deteksi objek tergantung pada aplikasinya. Selain itu, evaluasi deteksi objek itu rumit, jadi kami akan meninggalkan beberapa referensi dari bacaan lebih lanjut. Ya, pertama prediksi deteksi objek. Kita dapat menggunakan jendela geser dan CNN untuk mendeteksi untuk objek. Kami mengklasifikasi dari gambar sebelah latar belakang atau bagian dari kelas lain. Kami biasanya menggunakan arsitektur CNN populer dan setelah dilatih sebelumnya di Mix seperti yang ditunjukkan pada A gambar 1 arsitektur CNN dengan submax pada lapisan output, di mana jumlah neuron pada output lapisan submax sama dengan jumlah kelas dalam banyak CNN yang digunakan untuk deteksi. Jadi itu deteksi objek. Untuk membatas seperti ditinjau pada gambar berikut. Bisa lihat di sini gambarnya. Ya. Bagian B, gambar dengan kotak membatas sesuai dengan sekitar objek. Kami warnai topi Y dan topi X untuk membedakan antara prediksi kelas objek Y dan X. Jadi supaya bisa memperbedakan, untuk itu kami akan sudah mewarnai eksplisit mengacu pada sistem koordinat. Kita menggunakan istilah topi kotak untuk mewakili. Jadi saya ambil gambar di bawah ini, bisa lihat sesuai gambar itu penjelasan di atas. Bagian C, gambar 3 hubungan dengan kotak batas dan neuron yang sesuai. Kami menggunakan indeks piksel yang selalu besar untuk penjelasan. Jadi tidak seperti klasifikasi nilai keluaran neuron pengambilan bilangan real, beberapa nilai yang mungkin ditunjukkan pada gambar ini. Jadi bisa lihat nilai bilangan atau nilai neuron pada gambar berikut. Kemudian bagian B, ande gambar 4 nilai ukuran bilangan real dari neuron kotak untuk prediksi kelas dari neuron box. Kami menggunakan lapisan submax seperti yang ditinjau pada gambar 6. Kami memiliki output untuk setiap kelas dalam waktu dekat. Hal ini anjing, kucing, burung, dan latar belakang. Kita dapat menggunakan probabilitas untuk output dari aktivitas. Bisa lihat gambar berikut. Kemudian bagian E, gambar 5 lapisan submax yang digunakan untuk memprediksi kelas kotak pembantu untuk 3 kelas perhatian. Contoh pada gambar 6, kita memiliki
kotak pembatas berwarna merah untuk menemukan kelas kotak pembatas kami. Menggunakan output dari lapisan submat, berikan keluaran probabilitas dari lapisan submat. Ya, jadi keluarin itu dengan angka 0,7 untuk anjing, kemudian 0,1 untuk kucing, kemudian 0,5 untuk burung, dan 0,15 untuk latar belakang. Oleh karena itu kami memilih anjing sebagai klasifikasi karena Softmax memiliki output tertinggi untuk kelas itu. Bisa lihat pada gambar. Kemudian bagian 6 itu gambar contoh layar Softmax yang digunakan untuk memprediksi kelas boarding box untuk 3 kelas. Ya, bisa lihat pada gambar ini. Kemudian pelatihan deteksi objek. Pelatihan deteksi objek memiliki 2 tujuan. Kita harus menentukan parameter dan dapat dipelajari untuk kotak, dan kita harus menentukan kelas kotak pembatas untuk menentukan parameter yang dapat dipelajari untuk kotak pembatas. Jadi perbedaan antara prediksi nilai pernyataan fungsi rugi L2 atau menghitung perbedaan kuadrat antara nilai kotak yang sebanyak dan kotak yang diprediksi seperti yang ditinjaukan kepada gambar 7, mana kita memiliki kotak dan rugi L2 untuk setiap koordinat kotak. Ini gambar anjing, bisa lihat. Jadi bagian 7 itu fungsi rugi, menghitung selisih kuadrat antara nilai kotak yang sebenarnya dan kotak yang diprediksi. Kerugian untuk setiap kotak diberi oleh kode-kode itu, prediksi kuadrat atau rugi L2. Kemudian dengan menggunakan kode-kode ini, akhirnya untuk menentukan klasifikasi kami menggunakan biaya L2 dengan kerugian lintas entropi dalam jumlah tertimbang. Ini disebut mortalitas loss yang kami gunakan untuk menentukan biaya. Kami kemudian untuk menggunakan ini untuk menentukan semua parameter menggunakan penurunan gradien untuk meminimalkan biaya. Iya, itu penjelasan, ada gambar di atas. Kemudian bagian 2 rugi multiplitas rugi L2 antropis selang. Bagian jenis deteksi objek. Teknik cindil geser lambat. Untuk untungnya ada 2 jenis utama deteksi objek yang mempercepat proses deteksi objek basis wilayah, memecahkan gambar menjadi beberapa wilayah dan melakukan prediksi, sedangkan single stage menggunakan seluruh gambar jaringan neural convolution berbasis wilayah RCNN. Biasanya lebih akurat tetapi lebih lambat mereka, termasuk RCNN atau RCN cepat dan RCN. Metode single stage lebih cepat tetapi kurang akurat dan mencakup teknik seperti single deteksi atau SSD dan you only looks on atau YOLO. Di 2 lab berikut akan menggunakan fast RCNN prediksi. Anda akan melatih model SSD meskipun SSD jauh lebih daripada metode lain, masih akan memakan waktu lama untuk melatih. Oleh karena itu kami akan melatih sebagai dasar model untuk ya, kami bisa melatih di situ. Referensi yang saya ambil di sini adalah yang saya dapat itu yang pertama indeks Yaskart, yang kedua evolusi jaringan deteksi objek, yang ketiga
Kersros itu RCNN cepat Proceeding Reference International IEEE tentang visi komputer 2018. Bagian 4 yaitu Reinsourcing atau DKK RCNN lebih cepat menunjukkan deteksi objek waktu nyata dengan jaringan proposal wilayah 2016. Baik, sekian dari saya. Ya, itu yang saya dapat ringkas yang saya pelajari. Kemudian ada pun evaluasi saya. Yang pertama, saya banyak menyampaikan terima kasih kepada Bapak dosen yang mengajarkan berbagai metode ilmu yang bermanfaat. Kiranya kau berkati sesuai pekerjaan atau pelayanan Bapak dosen. Kemudian yang kedua adalah dengan materi yang seperti yang kami dapat atau Bapak yang berikan, bisa adakan offline, artinya kami juga bisa mendekat atau bisa duduk bersama-sama, kemudian kami bisa membahas jadi lebih paham. Seperti itu. Kadang kalau kuliah offline kami masuk kan yang buka saja yang baru, kadang tidak fokus karena banyak teman-teman di BTN atau kos-kosan, jadi tidak fokus. Kalau offline mungkin palingan fokus. Ke depan bisa pembelajaran lebih lagi. Jadi adapun Bapak memberikan materi metode-metode yang seperti diajarkan, ke depan ditingkatkan lagi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Evaluasi kurang lebih mohon dimaafkan karena kekurangan itu datang dari saya sendiri.